Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ya Bunda semuanya? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih untuk Ayah Bunda yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di acara parenting yang biasa kita lakukan setiap bulannya. Dan mohon izin kali ini saya yang membawakan karena untuk Mr. Arju yang biasanya menjadi moderatornya hari ini, beliau mendapat tugas untuk menyalurkan bantuan sosial yang sudah kita kumpulkan pada minggu sebelumnya. Jadi mohon doa kepada ayah bunda semua, semoga untuk panitia-panitia baik Miss, Mister, bunda-bunda Korlas yang ikut untuk menyumbangkan bantuan korban bencana banjir itu dimudahkan perjalanannya dan sampai ke sini kembali dengan selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ya Bunda sekalian, sebelum kita mulai parenting kali ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mari kita baca Al-Fatihah semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Semoga acara parenting kita kali ini berjalan dengan lancar dan mudah untuk dimengerti semuanya. Baiklah ya Bunda sekalian, apakah alat tulisnya udah dipersiapkan? Baik buku, pulpennya? Alhamdulillah kalau sudah. Langsung saja kepada Miss Eva, saya persilahkan. Sebentar, saya mau share screen-nya. Sudah bisa ya, Miss ya? Sudah, Miss. Oke. Ini saya belum bisa melihat partisipannya. Ya. Jadi apa-apa deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, Miss dan Mister genap civitas akademia dari SDIT TK KB, PKB TK SDIT Anajma, baik Anajma 1 dan Anajma 2. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ami sudah membuka acara webinar hari ini, dan saya ucapkan terima kasih untuk tim di belakang layar juga ya. Selamat pagi Ayah Bunda, salam sehat semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara seminar online dengan tema membangun percaya diri dan mawas diri. Sudah siap semua Ayah Bunda untuk saya berbagi ya, saya bukan ngajarin, kita berbagi aja, berbagi apa yang saya ketahui gitu. Nanti kalau mau tanya-tanya, silahkan. Oke, insya Allah presentasi saya tidak lebih dari 45 menit, mengingatkan kembali. Kenapa? Karena rentan konsentrasi orang dewasa maksimal di angka 45 menit.
Terkadang ada beberapa orang dewasa pun yang hanya bisa berkonsentrasi selama 30 menit dan harus dijeda 10 menit lalu belajar lagi. Jadi kalau misalkan 30 menit udah buyar konsentrasinya, tenang, masih normal. Oke. Siapa sih orang tua yang tidak ingin memiliki anak yang percaya diri dan mawas diri? Ya, semua orang tua maunya anaknya, kalau orang tua di Indonesia, pada dasarnya mereka lebih senang kalau anak mereka itu berprestasi di bidang akademik. Ya, mereka itu lebih senang kalau anaknya berprestasi di bidang akademik dibandingkan dengan keterampilan-keterampilan sosial lainnya. Jauh lebih banyak orang tua yang bangga kalau anaknya nilai-nilai sekolahnya bagus, nilai sekolahnya brilian. Hanya sedikit orang tua yang, ini di Indonesia ya, ini berdasarkan pengalaman dan juga survei, orang tua di Indonesia itu karena dia mengutamakan tingkat kognitif anak, nilai pelajaran sekolah, terkadang orang tua itu lupa keterampilan-keterampilan yang perlu dimiliki oleh anaknya. Salah duanya adalah keterampilan percaya diri dan mawas diri. Tapi saya yakin bahwa ayah bunda yang mendengarkan hari ini adalah ayah bunda yang tidak serta-merta hanya ingin anaknya pinter di sekolah aja. Tidak serta-merta pengen anaknya berprestasi di sekolah saja. Namun ingin memiliki anak yang cerdas secara holistik. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak semua orang tua, dari orang tua murid di KB, TK, SD, IT, Anajma 1 maupun Anajma 2 yang join pagi ini. Ya, di Anajma 1 itu kurang lebih muridnya 600 orang. Kalau ya berarti ada 600 orang tua murid. Di Anajma 2 saya belum pernah ke sana, anggap saja ada 100. Berarti kan seharusnya ada 700 orang tua yang berpartisipasi pada webinar pagi ini. Namun pada kenyataannya kurang dari, ini hanya 5%. Ya, yang masuk sekarang adalah 41 partisipan. Kenapa 41? Satunya saya, satunya hostnya. Nah, kalau dari 700 orang, 43 itu mungkin sekitar 6%. Jadi bisa dibayangkan, ini aja untuk ruang lingkup Anajma saja, ruang lingkup yang kecil, yang 700 orang, hanya 6% orang tua yang merasa bahwa keterampilan percaya diri dan mawas diri itu penting. Ya. Nah, saya di sini akan membahas mengenai percaya diri itu bukan percaya diri yang berlebihan, ya. Percaya diri yang normal-normal aja. Ya. Percaya diri yang normal itu apa? Anak kita mampu menjadi dirinya sendiri. Berani mengungkapkan pendapatnya, teguh terhadap pendiriannya, dan mawas diri dan mawas diri. Ya. Nah, balik lagi. Ini kan kita kan tinggalnya di Indonesia ya. Kita kan orang Indonesia gitu. Kalau orang Indonesia itu tidak membiasakan anak-anak mereka untuk dapat mengungkapkan pendapat. Lebih banyak, yaudah, diam. Jarang diajak diskusi. Jadi, kenapa salah satunya, kenapa anak kita kurang percaya diri, kurang mawas diri, karena tidak ada pemberian kesempatan dari orang tua untuk mengembangkan keterampilan ini. Ya. Nah, membangun percaya diri dan mawas diri anak ini berawal dari mana? Dari orang tuanya. Bisa tidak dibayangkan, kita pengen punya anak yang percaya diri, tapi kita sebagai orang tuanya nggak percaya diri, tidak mawas diri. Jadi saya mungkin di sini akan membahas bagaimana kita sebagai orang tua membantu anak untuk membangun percaya diri dan mawas diri mereka. Jadi tidak semua yang akan saya bahas tentang anak-anak, tapi tentang diri kita juga. Kenapa tentang diri kita? Karena balik lagi, kunci dari kepercayaan diri dan mawas diri adalah bagaimana orang tua tersebut percaya diri dan mawas diri terhadap dirinya. Nah, sebaiknya sebelum kita, jadi ada ini real ya di ruang konsultasi saya. Ada beberapa orang tua datang, kok anak saya nggak pede ya, kok anak saya pemalu ya, kok anak saya kalau ketemu sama orang
ketemu sama orang nggak percaya diri ya, kita lihat dulu. Yang tadi saya bilang, kuncinya adalah bagaimana diri orang tua, apakah sudah percaya diri atau sudah mawas diri. Ya. Nah, kalau mau punya anak yang percaya diri dan mawas diri, yang saya bilang tadi kuncinya orang tua, pertama adalah kitanya dulu yang dibenahi. Baru kita benahin anak kita. Di ruang konseling saya, ada orang tua marah-marah. Jadi ada masalah, nggak usah saya sebutin apa masalahnya. Terus saya cari core issue-nya, inti permasalahannya apa. Saya menemukan bahwa masalah anak ini bukan karena anaknya bermasalah, karena permasalahannya terjadi di antara kedua belah pihak orang tua. Pernikahan orang tuanya tidak harmonis, ya. Nah, ada masalah pernikahan dari kedua orang tuanya. Terus saya bilang sama yang konseling sama saya, biasanya kan ibu-ibu ya, Mem, saya bilang, gimana kalau misalkan yang dibenahi itu mami papinya dulu. Kalau mami papinya sudah dibenahi, akan lebih mudah membenahi anaknya. Tapi si klien saya kan nggak ngerti ya, terus dia ngomong gini, iya Miss, solusinya apa buat anak saya gitu. Saya bilang, iya solusinya, mami sama papinya harus benahin diri dulu. Iya, solusinya apa buat anak saya ya? Solusinya, saya sampai 3 kali bicara, dia baru gini, oh, anaknya bisa dibenahi setelah orang tuanya membenahi diri. Jadi dalam hal membangun percaya diri dan mawas diri ini, sebaiknya kita sebagai orang tua, kita selesaikan masalah yang ada di diri kita dulu. Sebelum kita membangun percaya diri dan mawas diri anak kita harus nurturing, ya, nurturing self-esteem kita. Maksudnya apa? Kita harus membimbing self-esteem kita dulu. Ya, yang tadi saya bilang, intinya sih kita membenahi diri kita dulu. Kalau misalkan kita sudah bisa membenahi diri kita sebagai orang tua, insya Allah untuk membenahi keterampilan, kepercayaan diri, dan mawas diri anak kita jauh lebih mudah. Oke, sebelum kita membahas bagaimana kita dapat membangun percaya diri dan mawas diri dari anak kita, sebaiknya kita samakan dulu persepsi kita. Apa sih percaya diri? Ya. Nah, ini menurut Lauser dalam Surya tahun 2016, kepercayaan diri sebagai suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri. Kemampuan diri sendiri, sehingga dapat melakukan tindakan-tindakan yang tidak terlalu cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan dan tanggung jawab atas perbuatannya. Sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki dorongan prestasi, serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Dalam kepercayaan diri di sini, ada apa namanya, intinya ini adalah kepercayaan diri itu dibangun dari value atau penampilan. Ada nggak seseorang yang percaya diri? Ada nggak seseorang yang percaya diri kalau dia pakai tas Hermes? Ada nggak? Kalau tas Hermes-nya, tahu kan tas Hermes ya, yang suka dipakai artis-artis yang harganya miliaran gitu. Kalau misalkan dia pas tas Hermes-nya ditaruh, dia udah nggak pede. Nah, jadi di sini kita harus mempersamakan persepsi dulu. Kepercayaan diri yang akan dibentuk dari anak kita adalah looks or value, penampilan atau nilai-nilai kehidupan. Kalau seseorang yang percaya diri, misalkan seseorang, misalkan seorang artis ya, dia percaya diri kalau lagi pakai tas Hermes, pakai sepatunya Louis Vuitton gitu ya, tapi pas itunya dilepas gitu ya, jaket Dior-nya dilepas, nggak pede lagi. Itu adalah kepercayaan diri dari looks, dari hanya penampilan. Nah, yang harus kita kembangkan untuk anak-anak kita di sini adalah kepercayaan diri dari nilainya, bukan dari apa yang dia pakai. Oke? Ya, kita persamakan persepsi dulu. Ya, jadi confident is about looks, is not about looks, but is about value. Jadi kepercayaan diri itu tentang nilai-nilai kehidupan, bukan tentang apa yang dilihat oleh orang.
Oke, setuju sama saya? Atau ada yang mau membantah? Misalkan ada yang mau membantah pun silahkan. Tapi kan tidak selamanya kita harus sama, bahwa setiap manusia, setiap orang tua, setiap individu mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda. Untuk saya, kepercayaan diri itu lebih ke nilai, bukan ke penampilan. Bagaimana dengan mawas diri? Nah, mawas diri atau self-awareness dalam bahasa Inggris merupakan sikap kehati-hatian terhadap jenis ucapan maupun tindakan yang dilakukan. Nah, bagaimana kita ingin memiliki anak yang mawas diri kalau misalkan kita sebagai orang tua, kalau berkata misalkan keluar kata-kata kebun binatang, gimana anaknya terus gimana anaknya pas anaknya meniru mengatakan koleksi kebun binatang, kitanya marah gitu. Nah, jadi ini pun mulai dari siapa? Dari orang tua. Ya. Nah, terbentuknya percaya diri dan mawas diri dari seseorang itu bukan hal yang instan, itu adalah proses belajar. Proses belajar seseorang itu beda. Ada yang bisa aware dalam waktu 3 bulan, ada yang bisa aware dalam 6 bulan, ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama. Oke? Nah, bagaimana kita dapat membentuk ini gitu ya? Intinya adalah bagaimana rangsangan dari luar si anak. Nah, rangsangan pertama adalah orang tua. Pendidikan pertama di orang tua, sekolah pertama di orang tua, gitu ya. Melalui interaksi dengan lingkungan. Jadi, percaya diri dan mawas diri ini dapat dibangun dengan cara memberikan rangsangan dari luar diri anak melalui interaksi dengan lingkungan. Ada yang mau ditanya sampai sini? Sebelum saya bahas lebih jauh. Boleh kalau mau tanya. Boleh, mungkin kalau mau tanya di unmute sendiri atau ditulis. Ada mau nanya nggak? Ada yang mau nanya? Sepertinya nggak ada, Miss. Nggak ada ya? Oke, saya share. Oke. Nah, sebelum kita bahas gimana kita dapat mengembangkan percaya diri dan mawas diri anak kita, yang salah satu yang paling penting adalah kita lihat. Ini adalah namanya psychological development dari Erik Erikson. Ya. Nah, Erik Erikson berkata bahwa setiap manusia itu melewati masa krisis di setiap tahapan perkembangannya. Nah, di sini kita bisa lihat. Saya nggak bahas yang berkaitan dengan percaya diri dan mawas diri dulu. Nah, jadi kalau di psikologi, manusia itu dibagi ke dalam 8 tahap perkembangan. Bayi, infant, toddler, bayi itu 0 sampai 2 tahun, ada yang bilang 0 sampai 18 bulan, terus toddler ada yang bilang anak-anak awal, itu ada yang bilang usianya 18 bulan hingga atau 2 tahun hingga 5 tahun, terus anak prasekolah yang usianya itu 5 sampai 6-7 tahun gitu. Terus ada yang school ager itu anak yang SD ya. Terus setelah anak SD remaja, dewasa muda, dewasa tengah, dan dewasa akhir. Nah, ini dibagi berdasarkan usia bayi 0 sampai 2, toddler 2 sampai 5, preschooler 5 sampai 7 gitu ya. Terus school ager itu 7 sampai 12, remaja itu 12 hingga 20 tahun, yang adult itu dewasa muda itu 20 hingga 40 tahun, middle age itu 40 hingga 60 apa 65 tahun tergantung bukunya yang dibaca. Older adult itu lansia 60 atau 65 sampai dengan kematian. Nah, di mana pertama kalinya berkembang percaya diri dan mawas diri? Itu pada saat toddler. Pada saat anak usia mulai 18
atau 2 tahun. Pada saat anak belum usia taman kanak-kanak. Di sini krisisnya di dalam diri seseorang itu, krisisnya adalah otonomi, dia menjadi berani, atau dia menjadi takut dan keraguan-raguan. Di flashback, waktu anaknya 2 tahun. Anak 2 tahun itu lagi aktif-aktifnya. Senangnya tawaf di rumah, 7 kali muter-muter. Tiba-tiba manjat lemari. Atau anaknya lompat-lompat di kasur, iya nggak sih? Apa yang terjadi saat itu? Orang tua yang memiliki pengalaman anaknya melakukan apa yang tadi saya katakan, biasanya orang tua di Indonesia, apa yang bakal dibilangnya? Ada mau ngasih tahu? Share? Berbagi sama aku. Berbagi sama saya. Waktu anaknya lompat-lompat di atas kasur, terus manjat lemari, kira-kira ayah bunda ngomongnya apa ya? Lanjutkan! Ya. Wih, seru banget deh, seru banget. Ada yang kayak gitu nggak? Mama Zahra tuh ketawa. Zahra. Mama Zahra ketawa. Ada nggak yang kayak gitu? Atau bilang, nak, hati-hati. Atau ada yang bilang, terjatuh loh. Terus anaknya lompat-lompat lagi, manjat-manjat lagi, terus jatuh. Apa yang ibu katakan? Udah mama bilangin 3.763 kali, puas lo jatuh. Apa yang sedang ibu dan ayah bangun di situ? Yang sedang terbangun adalah rasa malu dan keraguan-raguan. Jadi kalau punya anak nggak percaya diri, nggak mawas diri, di cross check lagi waktu umur 2-4 tahunnya, apa yang telah dilakukan. Kalau orang tuanya lebih banyak melarang anaknya untuk mengeksplorasi lingkungan, biasanya anak akan tumbuh menjadi anak yang malu dan penuh keraguan-raguan. Tetapi kalau misalnya orang tua memberikan ruang untuk anaknya bereksplorasi, misalkan lagi lompat-lompat kasur, nah hati-hati ya, jangan sampai jatuh. Kalau jatuh nanti kamu sakit. Nah, anaknya manjat pohon, hati-hati ya, jangan sampai jatuh. Itu anak akan menjadi anak yang autonomi, anak yang dapat mengkontrol dirinya, anak yang dapat percaya diri, anak yang lebih mudah untuk memiliki mawas diri. Jadi perkembangan dari percaya diri dan mawas diri itu adanya mulai di usia 2 hingga 4 tahun. Coba di cross check lagi. Waktu itu gimana ya? Yang anaknya, semoga sih nggak ada di sini, yang anaknya kurang percaya diri. Apakah waktu itu melakukan yang barusan saya katakan? Nah, bagaimana cara kita membangun percaya diri dan mawas diri anak? Kita bahas satu-satu. Pertama, menjadi role model. Ya, menjadi role model itu apa? Menjadi role model itu menjadi tauladan, menjadi panutan. Ya, bagaimana kalau terus-menerus menunjukkan bahwa kepercayaan diri yang dilihatkan adalah looks-nya, penampilannya. Mama lebih percaya diri kalau mama pakai bajunya yang bermerek. Kalau nggak bermerek, nggak percaya diri, itu yang akan ditangkap oleh anak. Padahal seharusnya anak kita itu percaya dirinya bukan tentang looks, tapi tentang nilai-nilai kehidupan. Percaya diri anak itu bukan tentang anak naik ke atas panggung, lalu dia nyanyi di atas panggung. Bukan hanya sekedar itu aja. Ya, kalau anak kita tidak diberikan tauladan yang baik, kita memaksakan anak diri kita untuk percaya diri dan mawas diri, tapi kitanya sendiri kurang percaya diri dan kurang mawas diri atau pesimis, akhirnya anak kita memiliki kemampuan yang kurang realistis terhadap kemampuannya sendiri. Misalnya, kan saya pernah membahas tentang pokoknya kecerdasan, ya. Kecerdasan manusia itu kan ada 9.
orang tua itu misalkan gini, kan orang tua Indonesia itu titiknya di pelajaran matematika dan bahasa Inggris, bahasa. Kalau anaknya nilai matematikanya jelek, saya sering banget ngomong ini. Kalau anak-anak nilai matematikanya jelek, orang tua stres. Anaknya dicecer, kamu ya, kamu BODO. Karena nilai matematikanya 0. Si anak itu kalau kita misalkan melakukan hal itu, misalnya, ya Allah, nilai matematikanya merah lagi, gitu. Nilai matematikanya kok merah lagi. Terus kamu BODO. Nah, di situ juga kita sudah merendahkan diri anak kita. Dia gimana dia mau percaya diri, bagaimana dia bisa mawas diri, ya. Jadi kita harus, nomor satu adalah kita harus menjadi role model yang baik untuk anak kita. Kedua, berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Tadi saya di depan udah dibahas. Kita sih maunya anak kita, ini dulu nih, ada yang kurang dari contekan saya. Ya. Nah, menjadi role model yang sehat, menjadi teladan yang sehat. 1, belajar untuk menghargai dan menerima diri. Jadi hargai, kayak tadi nilai anak matematikanya 40, hargai. Memang bukan di situ kemampuan dia, gitu. Mungkin kemampuan dia di menggambar, di menyanyi. Terima diri anak. Nggak semua anak yang nilai matematikanya tinggi akan jadi direktur utama. Ya. Yang kedua, kembangkan minat anak dan kekuatan diri anak biar percaya diri. Nilai matematikanya 4. Nah, kekuatan dia di mana? Kekuatan dia di nilai di menggambar atau di menyanyi. Nah, kita kasih kita kasih wadah anak kita untuk mengembangkan minat dan bakatnya sehingga anak kita menjadi anak yang percaya diri. Ketiga, hargai upayanya. Misalnya, hari ini ulangan matematika nilainya 40, besok pas ulangan lagi nilainya 42, hargai, 2 juga udah usaha. Ya Allah, lagi itu 40, masa hari ini 42, apaan sih anakku? Nggak boleh kayak gitu, ya. Keempat, berikan pandangan positif. Misalkan gini, oke, nggak apa-apa, nilai ya udah kamu usaha lagi biar nilai matematik kamu lebih baik, ya. Tapi kamu sebenarnya lebih hebat lagi, ya. Kamu matematikanya kurang sebentar dulu ya. Sebentar dulu. Saya mau suami saya ini. Ya, sorry. Kalau di rumah itu kelemahannya 1, terlalu banyak iklan. Ya, terlalu banyak iklan. Nah, nilai matematikanya, balik lagi ke nilai matematika. Nilai matematikanya 40 ke 42. Nggak apa-apa, Nak. Nggak apa-apa, Nak. Kamu sudah usaha. Tapi kan kamu hebat kalau nyanyi. Berikan pandangan-pandangan positif terhadap anak. Sebentar ya. Sebentar ya. Oke. Menggunakan rasa humor. Jangan terlalu tegang sama anak. Anak kita itu bukan robot. Anak kita itu bukan objek, tapi subjek, manusia. Ya. Jadi, harus ada rasa humor. Jangan tegang. Jangan kayak polisi sama penjahatnya. Gitu. Oke? Yang kedua. Yang kedua itu adalah, mana tadi? Aduh, kok nggak bisa? Berhati-hati dengan apa yang diucapkan. Ya, berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan itu terekam sama anak. Sejak kapan anak kita bisa mendengarkan kita? Nah, kalau orang Indonesia ya banyak orang tua yang ngomong gini, anak mah belum ngerti.
nanti aja kalau udah ngerti. Padahal anak kita itu mendengar apa yang kita ucapkan semenjak mereka ada di dalam kandungan. Jadi saya ada klien saya itu datang ke saya, dia stres karena anaknya ngomong bahasa yang kurang pantas. Bahasa orang tua yang di apa? Ada anak-anak nggak sih? Nggak enak ngomongnya kalau ada anak-anak. Ya pokoknya bahas kata-kata orang tua yang ekspresif dalam melakukan hubungan suami istri. Dia kaget. Dia bilang sama saya itu nggak pernah loh ngomong kayak gitu lagi. Makanya dia ekspresif ya. Jadi dia dalam berhubungan sama pasangannya ekspresif sekali. Pada saat anaknya sudah mulai bisa bicara, mereka tidak ekspresif lagi. Tapi anaknya merekam. Anak itu kemampuan bicaranya kapan? 18 hingga 24 bulan. Berarti pasangan tersebut melakukan tindakan perkataan-perkataan ekspresif itu pada saat anaknya usianya di bawah 18 bulan. Lalu kaget. Saya bilang, sebenarnya anak-anak itu sudah mendengar semenjak sudah ada di dalam kandungan. Jadi berhati-hati apa yang diucapkan. Kalau kita nggak mau anak kita mengucapkan hal-hal yang kita tidak inginkan, kita pun harus berhati-hati. Yang ketiga apa? Kenali kepercayaan diri yang keliru. Kepercayaan diri yang keliru itu apa? Yang tadi saya udah jelaskan sih. Contohnya misalkan orang tua berpikir bahwa anak itu diukur PD-nya kalau dia berani naik ke atas panggung untuk nyanyi, untuk nari, atau untuk sebagainya. Bukan kepercayaan orang, kepercayaan diri untuk hal-hal positif lainnya. Ya. Lalu, bantu anak untuk mempunyai penilaian yang tepat, yang realistis terhadap dirinya. Balik lagi, saya balik lagi ke 9 kecerdasan menurut Howard Gardner. Kecerdasan itu ada 9, bukan semata-mata kecerdasan matematika dan bahasa saja. Bantu anak untuk mengenal dirinya, mengetahui kemampuannya. Kalau kita kembangkan kayak tadi kan, nilai matematikanya mungkin kurang baik, tapi dia jago nyanyi, kita masukin ke les nyanyi, sehingga dia lebih percaya diri dengan kemampuannya. Nah, takutnya kalau tidak kita koreksi, kepercayaan dirinya ini nanti kepercayaan diri yang salah ini jadi kenyataan. Contoh, dasar ya nilai matematikanya jelek, dasar anak gue mah BODO. Ya ampun, hafalannya nggak naik-naik. Emang dasar anak gue BODO. Jadi yang anak serap di sini, emang saya ini orang BODO. Jadi jangan sampai membangun kepercayaan diri yang salah. Bantu anak untuk realistis dan objektif. Hindari generalisasi. Apapun yang ingin dicapai oleh anak harus realistis, sesuai dengan kemampuan anak. Ya. Lalu kalau bicara sama anak, sebaiknya menggunakan kalimat bertanya. Kenapa kalimat bertanya? Karena kalau kalimat bertanya itu kita akan mengajarkan anak untuk lebih aktif, lebih percaya diri, lebih mawas diri. Ya, jadi kalau misalkan contoh, anak kita lagi lompat-lompat tadi ya, jatuh. Tuh kan udah mama kasih tahu 3.782 kali, jangan lompat-lompat. Coba kalau tadi kamu dengerin mama, kamu kan nggak jatuh. Anak tuh lagi sakit, Bu, jatuh. Coba kita tanya, gimana rasanya jatuh? Sakit. Sakitnya seperti apa? Kan di situ kita mengajarkan anak untuk dapat berkomunikasi dengan kita, sehingga nanti anak kita insya Allah akan dapat berkomunikasi dengan orang lain.
dan penuh kasih sayang. Nah, tentang kasih sayang, orang tua itu kadang ini apa namanya, suka salah arti. Kalau orang tua kasih sayang sama anak, anaknya minta sepeda, apa yang harus dilakukan? Dibeliin sepeda langsung? Atau gimana? Yang percaya diri dan mawas diri, kita harus memberikan cinta yang merupakan pendorong harga dan kekayaan diri anak. Cinta yang murni. Kasih sayang, bukan kasihan. Beri pelukan anaknya. Wah, dipeluk-peluk nggak anaknya? Jangan melukin handphone mulu, ayah bunda. Ya. Terus berikan ucapan penyemangat anak kalau anak menunjukkan usaha untuk memperbaiki dirinya yang sebelumnya gagal. Contoh tadi nilai matematikanya 40 menjadi 42. Dihargai, dipeluk. Semangat ya. Kemarin kan nilainya 40, hari ini 42. Bunda yakin besok kalau ulangan lagi pasti nilai kamu di atas 42. Anaknya percaya diri. Iya sih, naiknya cuma 2. Tapi kata-kata salah kita akan terbawa sampai selamanya. Misalnya, ya, spontan penuh kasih sayang. Anak-anak taman kanak-kanak, ini kan semua sekarang serentak ya, webinarnya dari orang tua murid KB hingga kelas 6. Kita balik dulu ke waktu yang udah anaknya kelas 6, kelas 5 gitu. Flashback. Yang anaknya masih taman kanak-kanak, saya tanya, kalau anaknya mau pergi sekolah, zaman lagi sekolah nih, atau mau pergi ke mall deh sekarang, kan dibilangin mau PSBB, mau apa, mall tetap penuh ya, cari parkiran tetap susah ternyata. Katanya, saya jarang ke mall sih. Misalnya, anak kita mau pakai sepatu ke mall atau pergi kemana. Sepatunya tali, umurnya 4 tahun. Apa 3 tahun. Terus, apa yang dilakukan oleh ayah bunda? Anaknya lagi nalin sepatu, terus nggak bisa. Orang tua Indonesia biasanya ngebantu sini ya, ayah bantu sini ya, bunda bantu. Apakah itu kasih sayang? Atau anaknya habis pipis yang cowok, pakai celana jeans, susah mancingin. Apa yang dilakukan oleh orang tua? Balik lagi membantu anaknya. Itu bukan kasih sayang, tapi itu kasihan. Yang akan membawa anak kita kurang percaya diri dan kurang mawas diri. Apa yang seharusnya dilakukan? 1, kalau anak 3 tahun ya, Bo, jangan dikasih sepatu yang tali, Bu, Bapak. Kasih sepatu kalau cewek yang langsung masuk pantofel. Kalau cowok juga yang pantofel atau yang velcro. Velcro itu yang apa? Saya orang Sunda ya, mama saya orang Sunda. Saya lama di Bandung, jadi yang prepet gitu loh, tahu kan? Kenapa dikasih sepatunya seperti itu? Biar anak percaya diri bahwa dia, wow, aku bisa pakai sepatu sendiri. Walaupun pakai sepatu anak perempuan yang model pantofel langsung masuk, dan laki-laki mungkin pakai yang velcro, atau perempuan pun pakai yang velcro. Bu, anaknya masih 3 tahun, baru belajar toilet training, udah pinter bisa pipis, pup sendiri ke kamar mandi, ya jangan dikasih pakaiin celana jeans. Pakaiin celana yang cuman karet. Di situ loh, Bu, hal-hal kecil loh sebenarnya yang harus kita kembangkan di sini. Pada saat anak bisa pakai celana sendiri, wow, berikan pujian. Hebat ya, bisa pakai celana sendiri, jangan, ya bisa sendirilah. Orang itu celananya karet, kalau jeans baru hebat, nggak gitu. Ya, itu adalah salah satu cara membedakan mana kasihan, masa kasih sayang. Nah, terus gimana lagi, balik lagi, gimana lagi kita memberikan spontanitas dan penuh kasih sayang sama anak? Nanti misalnya, kan ini rencananya katanya insya Allah ya, Juli 2021 sekolah akan dibuka. Tapi jangan berharap sekolah akan normal seperti dahulu. Nanti ada namanya kemungkinan di Juli 2021
waktu ini, saya flashback dulu, waktu Ramadan tahun 2020, biasanya saya Ramadan itu roadshow, keliling Cikarang gitu ya. Kemarin nggak bisa, webinar tiap minggu. Terus pada saat itu saya ngebut belajar tentang PJJ. Saya menyebutkan di situ PJJ, karena awalnya PJJ akan selesai pada tahun ajaran baru tuh mau masuk katanya Juli 2020, ternyata enggak. Sebenarnya yang sudah digembar-gemborkan itu adalah PJJ setidaknya secepat-cepatnya mulai di Januari 2021, ternyata nggak bisa. Nah sekarang kemungkinan nanti akan sekolah di Juli 2021, seneng ya, tapi sekolah tidak akan pernah sama seperti dulu. Ya lo nggak pernah sama Miss Eva, nanti mah pakai masker, pakai face shield gitu ya. Dan cara belajarnya pun beda. Nanti awalnya itu setelah pandemi, pokoknya setelah banyak orang yang divaksin, setelah guru-guru divaksin, kemungkinan sekolah namanya blended learning. Apa itu blended learning? Jadi sebagian di sekolah, sebagian di rumah. Pelajaran yang bisa, misalkan di sekolah guru nerangin ngerjainnya di rumah. Karena nggak bisa kayak dulu lagi. Apalagi misalkan muridnya 30 orang satu kelas. Itu terlalu penuh gitu kan. Mungkin nanti dibagi 2, jadi mungkin hari ini apa sesi ini begitu. Jadi untuk sementara waktu, nah kita tuh harus siap-siap nih bahwa kita kita akan dihadapkan oleh sekolah gaya baru, bukan PJJ lagi, tapi namanya blended learning. Blended learning itu setengah di sekolah, setengah di rumah. Nah, misalkan nanti anaknya udah sekolah, gimana caranya kita bisa membangun percaya diri dan mawas diri anak? Kan kalau di Anajma tuh ya, kalau saya datang hari Selasa itu, pas saya keluar ruangan saya mau ke toilet atau saya mau apa, saya biasanya disapa sama ibu-ibu, "Ay, Miss Eva, halo Bunda, mami, papi lah gitu lah ya." Saya basa-basi mau nganterin makanan anaknya ya. Kan ya, ayah, Bunda, mama, mami, ibu yang nganterin makanan anaknya di lunchbox gitu apa, bawa-bawa teng-tengan. Nah, nanti kalau udah mulai sekolah lagi, salah satu cara kita untuk membangun percaya diri dan mawas diri anak adalah kasih note, kasih surat cinta di dalam lunchbox-nya gitu, di dalam kotak. Misalnya siapa ini? Saya baca misalnya Aleta ya. Aleta, mama sayang Aleta. Semangat ya, nak. Makannya dihabiskan ya. Itu loh. Kayak gitu-gitu kan hal kecil yang bisa dilakukan, tapi jangan dilakuin tiap hari. Sesekali aja. Jadi rasa ser-serannya selalu ada. Ya. Nah, kalau kita muji anak harus memuji dari hati. Jangan kayak gini, ya emang kalau pinter deh. Ya, mama tahu kakak pinter. Nggak gitu. Puji dari hati. Kalau emang hatinya lagi nggak enak untuk muji anak, setidaknya kita senyum aja sama anak kita. Oke? Nah, lalu, kalau memberikan kan gini, tadi saya bilang, kalau muji anak harus dengan hati. Nah, sekarang, gimana caranya? Terus kita juga kalau muji anak nggak boleh berlebih-lebihan. Kenapa nggak boleh berlebih-lebihan? Nanti yang ada bukan percaya diri, bukan mawas diri yang terbentuk, tapi kesombongan. Contohnya gimana? Pujian itu yang kita puji bukan looks-nya. Kan saya bilang tadi, percaya diri bukan tentang penampilan. Ya Eva ya. Nggak siapa yang memuji saya, jadi saya aja ya. Wah Eva, anak mama yang cantik sekali. Padahal sih saya biasa-biasa aja, jangan jauh lebih cantik dari saya gitu. Saya jadi pede, kata emak gue kan cantik. Tapi yang dipuji itu bukan penampilan anak kita, tapi apa yang anak kita kerjakan. Wah kakak hebat ya, abis makan naruh piringnya ke tempat cucian piring sendiri. Yang dipuji itu perilakunya. Wah kakak hebat ya, mamah lagi sibuk masak, adiknya jatuh kakak bantuin. Enggak, elah, cuman naruh piring doang ke tempat cuci piring, minta dipuji. Ya, jadi kalau memuji anak, puji pada perilakunya, bukan pada penampilan anaknya. Oke, yang kelima. Nggak bisa. Nah, yang kelima adalah bantu dan libatkan anak dalam pengalaman yang berarti. Pengalaman yang berarti itu kayak apa? Misalnya, hal kecil yang tadi saya bilang, misalkan kayak adiknya, anak yang baru punya adik. Kan kalau anak yang baru punya adik itu biasanya ada sibling rival.
si kakak itu nggak suka sama adiknya, si kakak itu kayaknya nggak sayang adiknya, si kakak itu jahilin adiknya. Nah, untuk pengen punya anak percaya diri dan mawas diri, bisa misalkan yang bunda-bunda atau ayah yang baru punya anak kedua, libatkan anak pertama kita, apa anak kedua kita ke anak ketiga dan seterusnya untuk ngebantuin ngurusin adiknya. Itu adalah pengalaman-pengalaman yang berarti misalkan gini, adiknya pipis atau pup, terus biasanya kan saya ada kasus nih ya, ngomongin tentang pipis sama pup, ini kasus sudah lama. Jadi ada bapak-bapak datang ke saya, anaknya kelas 1 SD. Menurut bapaknya, waktu anaknya TKA aja sudah hebat. Kalau mau pipis sama pup tuh pergi ke toilet. Nah, waktu punya adik di kelas 1 SD, tidak dipersiapkan. Terus si kakaknya ngelihat kakaknya cemburu. Kakaknya ngelihat enaknya jadi bayi, pup di kasur, didatengin, pipis dibersihin. Akhirnya si kakak yang kelas 1 SD itu pas mau pup bukan ke kamar mandi, tapi dia pergi ke atas kasur, dia naik ke atas kasur, tiduran dan pup. Bayangin Bu, kalau pup anak bayi mah ya kayaknya wangi-wangi gimana gitu ya, aneh gitu lah kita. Kok kan pup anak bayi tuh nggak gimana, nah. Ini anak kelas 1 SD, udah makan segalanya, udah makan apa, cilung, cireng, apa dan lain sebagainya, pup di atas kasur. Jadi bapaknya, saya ada apa gitu. Saya bilang, apakah waktu punya adik sudah dipersiapkan? Dia bilang, udah dikasih tahu. Kasih taunya gimana? Dikasih tahu, nanti kamu punya adik harus sayang sama adik. Kurang sebenarnya ya. Terus saya bilang, ya udahlah, kalau kan udah kelewat ya masa persiapan. Sekarang saya bilang, contohnya kita libatkan anaknya. Kita libatkan anak kita, misalkan kalau adiknya lagi habis pipis, mamahnya bersihin, kakaknya minta kakaknya memberikan bantuan. Begitu dipuji, wah kakak hebat ya mau bantuin. Yang hebat kan perilakunya, hebat ya kakak mau bantuin mama, kakak nggak marah-marah lagi, hebat deh kakak. Nah ini pengalaman-pengalaman kecil seperti ini dapat meningkatkan kepercayaan diri dan mawas diri anak. Lalu yang tadi juga saya bahas sih, yang memberi masukan positif dan tepat. Kita sebagai orang tua kalau bicara itu sebaiknya menggunakan bahasa positif, tidak menggunakan bahasa negatif. Nah, ciptakan rumah yang nyaman. Rumah yang nyaman itu apa? Bukan rumah yang 5.000 meter, tidak perlu rumahnya 5.000 meter untuk mengatakan bahwa rumah itu nyaman. Rumah yang nyaman itu adalah rumah yang hangat, ya, di mana komunikasi setiap keluarga baik, terus mungkin terutama bunda ya, bunda konsernya dikurangi. Oke, segitu aja dari saya karena sudah 40 menit. Tadi saya janjinya maksimal 45 menit ya. Oke, sekarang ada yang mau nanya nggak? Ada mau nanya? Oke, untuk ayah bunda yang mau bertanya boleh raise hand. Boleh nanya apa? Boleh nanya di ketik atau langsung ngomong, silahkan. Nanyanya berhubungan dengan bahasan ini, silahkan. Kalau misalkan bertanya yang tidak berhubungan dengan bahasan hari ini juga biasa ya, memang begitu ya. Oke, ada yang mau nanya? Kalau enggak, saya yang nanya. Enggak ada? Saya ini ya. Saya mau kasih, kalau nggak ada yang nanya, saya mau ngasih sesuatu. Ya. Bukan ngasih duit, bukan. Resume share, pause. Stop share. Oke. Bunda Azam, Miss. Oh, ya. Silakan Bunda Azam. Baik. Miss, saya Umi Azam, Lima Harun. Alhamdulillah sehat nih. Gini, sudah agak lama saya tuh sedang mempersiapkan Azam itu untuk bisa mandiri dalam bangun subuh.
mulai dari reward gitu. Ayo kalau nanti bisa bangun pagi tanpa harus dibangunin, nanti Umi kasih hadiah gitu. Kemudian sesekali berhasil, tapi lebih banyak tidak berhasilnya gitu. Jadi karena waktu subuh itu terbatas, kadang-kadang nunggunya itu kayak kurang sabar gitu. Dibangunin dari sebelum azan gitu. Supaya bisa ikut ke masjid sama abinya, sampai akhirnya kadang-kadang dicoba dibiarin gitu, sampai udah mau 5:30 sayanya yang kurang udah 5:30 masa belum bangun juga gitu, padahal udah mulai ada suara berisik di dapur kayak gitu-gitu, tapi masih belum berhasil. Gimana ya, Miss? Itu aja sih, Miss. Terima kasih. Mi, jangan di ini dulu, Mi. Oke. Apa? Ini tadi kan Umi bilang biar azan subuh sama Umi suka dikasih hadiah ya? Iya, kalau bisa bangun sendiri. Kadang malam tuh kan sudah dibilang, ayo bangun, ayo tidurnya lebih awal supaya nanti lebih mudah bangun subuhnya. Jangan lupa doa, minta sama Allah dibangunin supaya bisa bangun sendiri sebelum subuh gitu. Selalu digituin tuh sama anak-anak. Tapi ya itu keberhasilan dan ketertundaan keberhasilannya masih banyak yang tertunda gitu. Belum. Ya, maksud aku Umi itu setiap dia bangun subuh langsung dikasih hadiah gitu. Enggak. Atau gimana? Kalau malamnya kalau bangun subuhnya berhasil ya dikasih reward gitu. Rewardnya langsung. Rewardnya contohnya apa kalau boleh tahu? Jajan atau dia dikasih nanti karena azam kan masih dibatasi main handphonenya. Nggak saya kasih handphone, paling yaudah nanti main handphone 15 menit gitu atau 10 menit dan dia mau gitu. Oke. Aduh, sorry. Bentar dulu, earphone aku lepas. Double earphone. Oke, jadi gini ya. Ini kan masalah reward and punishment. Izin nanya nih, maaf. Mau nanya. Ya kalau mau nanya boleh diketik atau nanti boleh ngomong setelah Umi azan ya. Jadi reward and punishment ini bagus kalau digunakannya tepat. Saya juga pernah bahas sih sebenarnya, tapi kan memang kita sebagai manusia harus tahu diingatkan. Nah, gini ya, misalnya azam bangun, dikasih hadiah. Besoknya dia bangun, dia nggak bangun, nggak dikasih hadiah. Tapi kok nggak efektif? Satu, buatlah perjanjian ulang sama anak. Perjanjiannya ditulis. Ya, ini untuk semua, bukan tentang bangun subuh aja, untuk semua perilaku yang orang tua inginkan dari anak. Ya, perilaku apapun, perilaku positif yang orang tua inginkan tampil dari anak. Suaraku nggak enak banget. Bisa dilakukan. Misalkan anaknya bangun subuh, anaknya sholat 5 waktu, anaknya rajin menabung, anaknya lebih banyak di rumah daripada bermain gitu ya. Anaknya main handphone-nya berkurang, apapun lah, semua perilaku positif. Memberikan hadiah boleh. Caranya satu, buat perjanjian sama anak. Ya. Bikin perjanjian sama anak. Perjanjiannya tertulis. Perjanjiannya harus tertulis. Terus dibikin, kan azam itu udah kelas 5 ya? Iya. Azan kelas 5 kalau nggak salah. Nah, dibikinlah kotak-kotak. Dibikin kotak kertas gitu. Kan udah kelas 5 SD ya. Kalau misalkan anaknya masih TK kelas 1 kelas 2 pakai karton ditempel di dinding. Kalau misalkan anaknya udah gede kayak Azam mungkin di kelas 4 dibikin kotak-kotak. Dibikin kotak aja kayak atau beli buku kotak-kotak yang agak besar. Dibikin rewardnya itu namanya secondary reinforcement. Secondary reinforcement itu apa? Seperti yang
pernah saya katakan dulu, kalau kita belanja di Alfamart, saya nggak dibilang sama Alfa, tadi saya sebutin. Kita belanja di Alfamart, misalkan 50.000 atau berapa ribu, pasti kita dapat tag, kita dapat stiker. Kalau stikernya 5, nanti bisa kita tuker sama pisau, kita tambahin 20.000. Atau kalau stikernya 20, dapat pisaunya gratis. Nah, sama aku namanya secondary reinforcement. Alfa sama Indomaret itu sebelahan. Tapi untuk ibu-ibu yang tertarik sama pisaunya si Alfamart, bakal masuk ke Alfamart atau ke Indomaret? Ke Alfamart. Karena gue lagi ngumpulin stiker biar dapat pisau yang keren banget. Baru dilihat itu Indomaret. Jadi kita aja orang dewasa, saking pengen dapat pisau itu, masuk ke Indomaret belanja, ke Alfamart belanja 50.000 dapat 1 stiker, 2 stiker, 3 stiker. Nah, kalau mau perilakunya menetap sama anak pun seperti itu. Jadi jangan setiap perbuatan kebaikan dikasih hadiah, perbuatan kebaikan dikasih hadiah, perbuatan kebaikan dikasih hadiah. Kenapa nggak efektif? Karena gini, oke, bangun subuh aku dikasih 5.000 untuk jajan. Ya udah deh, hari ini malas, besok aja deh. Tapi kalau misalkan 5 kali berturut-turut bangun subuh, dapat uangnya misalkan biasanya kalau sehari jajannya 5.000. Tapi sebenarnya nggak menyarankan hadiahnya uang ya. Misalkan hadiahnya langsung dalam bentuk makanan aja. Misalkan kalau biasanya bangun subuh 5.000, sekarang diganti. Kalau udah 5 hari bangun subuh berturut-turut diganti, mungkin dibeliin McD. Nah, tapi ini juga suka gagal. Kenapa ini suka gagal? Karena kadang orang tua nggak konsisten. Orang tua nggak konsistennya gimana? Hari pertama anaknya bangun subuh. Hari kedua anaknya bangun subuh. Hari ketiga anaknya bangun subuh. Oke? Terus, hari keempat anaknya bangun subuh, 4 hari berturut-turut. Ada mamah-mamah tuh suka kesian. Udah kesian, udah 4 hari beliin aja lah McD-nya seberapa sih? Tidak boleh. Itu yang menggagalkan perubahan perilaku anak kalau kita memberikan hadiah. Terus, misal hari pertama bangun subuh, hari kedua bangun subuh, hari ketiga nggak bangun subuh, hari keempat nggak bangun, hari kelima bangun. Ini ada bolongnya, nggak boleh dikasih. Atau di sini kita mau menggunakan hukuman, konsekuensi. Bangun subuh 1 poin, bangun subuh 1 poin, bangun subuh 1 poin. Tidak bangun subuh, yang banyak dihapus. Berikan hadiah yang bermakna untuk anak. Misalnya anaknya kan sepeda lagi mahal-mahalnya ya. Kira-kira kalau sepeda harganya 3 juta, berapa kali bangun subuh? Ya, jadi hadiahnya harus bermakna. Lalu dilakukan secondary reinforcement, tidak semerta-merta selalu ngasih hadiah. Kalau misalkan nggak pakai stiker lah, kita beli stiker kan bayar ya. Beli aja buku kotak-kotak yang gede itu yang buat matematika. Kalau misalkan anaknya bangun subuh centang 1. Bisa juga nggak cuma bangun subuh aja, misalkan melakukan kebaikan dapat 1 centang, 1 bintang gitu. Bantu mama cuci piring, kasih bintang. Nanti mandi tidak tepat waktu, dikurangin bintangnya 2. Dikasihnya 1, dikuranginnya 2 kalau saya. Oh iya. Bisa efektif, bisa. Kalau orang tuanya konsisten. Tidak efektif, bisa jadi karena orang tuanya tidak konsisten. Intinya balik lagi ke konsistensian kita sebagai orang tua. Jadi orang tua itu nggak mudah. Kalau jadi orang tua muda, nggak akan ada anak yang belok kiri ya, semua anaknya di jalan yang lurus. Kita harus selalu belajar, saya pun selalu belajar. Ya kayak waktu itu saya bikin seminar di Februari, ini di-record nggak ya? Nggak di-record ya hari ini. Buat masuk, ini di-record untuk masuk YouTube nggak sih? Soalnya waktu itu kan di-record masuk YouTube. Di-record, Miss. Oh, di-record. Jadi, waktu bulan Januari itu, saya bikin seminar tentang tahun baru pribadi baru itu kan. Intinya ngebenerin orang tuanya dulu aja. Kalau saya pribadi
saya hanya diundang webinar ngomongin anak aja sekarang tahun 2021. Kalau tidak diundang, saya tidak akan membahas tentang anak. Saya akan membahas semua seminar tentang orang dewasa. Kalau yang ngeluarinnya kayak kita education service ya, tapi kan yang Anajma. Kalau klien kan sesuai dengan permintaan dari kliennya mau apa, saya kasih. Tapi kalau saya pribadi, kenapa? Karena sebenarnya yang harus dibenahi itu kita dulu. Kalau kitanya benar, insya Allah anaknya benar. Gitu. Jadi masalah, Miss Eva udah ngikutin apa kata Miss Eva, secondary reinforcement, 5 bintang 1 hadiah, atau 200 bintang 1 hadiah, kan tergantung hadiahnya berapa mahal. Kok nggak efektif? Ibu udah konsisten belum? Balik lagi, ayahnya konsisten belum? Mamanya konsisten, neneknya datang. Ya elah, cuman pengen McD doang, repot amat sih. Mbah beliin. Jadi konsistensi itu harus dibangun seluruh keluarga. Ayah, bunda, pengasuh, nenek, kakek, om, tante. Tidak mudah, tapi bisa kalau mau. Oke, Miss. Ya. Nah, insya Allah. Coba dulu aja Umi Azam, nanti kalau misalkan merasa masih kurang, nanti biasalah kita kan suka WA, nanti WA aku aja. Nanti di review mungkin 3 minggu lagi ya. Oke. Terima kasih Umi. Sama. Oh, ini ada yang nanya di ini nanya di saya bacain dulu yang nanya ini ganti-gantian, terus nanti kita yang ngomong gitu ya. Hari ini mana nih? Pengen sih yang dari atas dulu. Oh, nggak naik, nggak bisa naik, harus bisa naik kan? Oh, ini kayaknya pen. Udah saya bacain yang bawah dulu ya. Saya bacain yang bawah dulu karena kontrol. Oh, maaf sih Mbak, oke bisa. Ini everyone dari Bunda apa namanya, nama akunnya Elmira Hashifa Nazwa. Assalamualaikum Miss, bagaimana caranya biar anak percaya diri di lingkungan ramai, misalnya di sekolah atau di tempat ngaji, sedangkan kalau diri sendiri berani misalnya di kamar atau bikin video, padahal kalau lihat anandanya punya potensi. Nah, balik lagi kan tadi Ibu udah ngikutin dari awal nggak? Kuncinya apa? Pertama, ibunya udah percaya diri belum? Kuncinya pertama di orang tua. Orang tuanya sudah percaya diri atau belum? Orang tuanya memberikan role model yang baik atau tidak? Nih, saya share screen lagi deh. Nah, inilah ya, saya bukan ke orang tersebut, tapi semua orang Indonesia. Orang Indonesia itu nggak suka ngedengerin orang. Ya. Orang Indonesia itu tidak terlalu suka mendengarkan. Orang Indonesia itu suka berbicara. Ya, misalkan tadi kan saya sudah membahas bagaimana cara membangun kepercayaan diri anak. Saya sudah ini udah share screen belum ya? Share, news share. Sudah. Nah, news share. Ini Bu, tadi saya sudah bahas di sini. Nah, ini pelajaran lagi. Kelemahan saya itu suka saya sering banget dikoreksi sama temennya, sama orang-orang yang kenal saya. Itu kalau ngomong, kalau orang Indonesia, actually saya juga orang Indonesia. Saya juga orang Indonesia. Cuma mungkin ya setiap manusia kan, saya tuh nggak bisa berekspektasi sama ya. Setiap individu dari kita kan upbringing-nya beda. Bagaimana cara orang tua kita membesarkan kita, bagaimana cara orang kita menstimulasi kita, itu kan setiap orang beda. Salah satu kelemahan orang Indonesia adalah tidak mendengarkan. Saya juga suka ikutan webinar, apalagi kalau webinarnya kayak teman saya, ada teman saya keren banget loh, bikinnya sarapan bersama jam 7 pagi. Yang nontonnya dikit banget, tapi seru aja gitu. Biasanya sama teman ngomongnya, gue webinar, ikutan, gitu kan, belajar. Nah, kalau saya pribadi, emang kalau misalkan lagi kayak jam 7 pagi loh, seminar jam 7 pagi loh Bu, jam 7 sampai jam 8, ada masih datang pas acara foto, saya suka ikut. Itu teman-teman, ayo dong ramein webinar, gitu kan. Kita boleh Bu, waktu webinar kayak gini, saya nggak ngelarang kok, ibu sambil motong rumput, ibu sambil motong bawang, ibu sambil masak, tapi dengarkan. Ya. Jadi bagaimana cara membangun percaya diri anak, tadi sudah saya sampaikan, pertama beri menjadi role model yang baik, jadi teladan yang baik. Ya, berhati-hati dengan perkataan kita, kenali kepercayaan diri anak, spontan, bantu anak dalam melibatkan, berikan masukan positif yang tepat. Ini caranya. Oke, selanjutnya yang nanya via suara.
Saya taruh aja di situ. Biar dibaca, difoto. Siapa yang mau nanya lewat suara? Oke, salam Bunda El. Apa kabar? Ini Bunda El itu salah satu orang tua hebat ya Najma. Mukanya selalu tampil, baik online maupun offline. Pembelajar yang hebat. Ayo Bunda, boleh. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam. Gini ya, untuk kok balik. Nah. Ya. Gimana Bunda? Dalam kita kan ibaratnya mungkin dulu nggak ngerti ilmu parenting nih, dulu sering jangan lompat-lompat, jangan itu gitu kan. Sekarang udah tahu, terus sekarang ibaratnya udah kelas 5 nih. Cara kita mengembalikan lagi itu gimana ya, Miss? Bisa. Kan mungkin dari saya ini ada salah satu pertanyaan yang saya tunggu sebenarnya. Kan kepercayaan diri dan mawas diri anak itu terbentuk di usia 2 sampai 4 tahun pada saat berkembangnya autonomi dan rasa autonomi antara autonomi, shame, and self. Nah, waktu itu mungkin kita melakukan kesalahan. Berarti apakah akan ada kesalahan? Oh, enggak dong. Allah aja Maha Pemaaf. Bisakah kita bisakah kita koreksi? Bisa. Pertama, yang harus dilakukan orang tua, ini enggak ada salah satu pertanyaan yang sejalan, tapi ini direct message, jadi saya nggak kasih tahu namanya, biar sekalian saya jawab. Miss, saya termasuk orang tua yang salah mendidik anak selama ini. Selama ini, Miss, pantas aja ya, sekarang anak saya jadi pemalu, sama nggak percaya diri, Miss. Padahal dulu sebelum umur 3 tahun, anak saya sangat percaya diri dan ceriwis. Kalau udah terlanjur salah gini, gimana cara memperbaiki anak saya ke depannya? Karena sekarang mau 7 tahun, sudah mulai susah dan keras anaknya, Miss. Kadang saya harus ngomong berkali-kali, baru dia nurut. Terima kasih atas pencerahannya. Ini kurang lebih sama. Jadi intinya, besok ikutin IG Live saya, kita ngebahas tentang diri kita. Jadi, kita itu sebagai orang tua merasa salah. Ya. Apalagi waktu anaknya belum sekolah di An-Najma. Sekolah mana? Saya sebutin sekarang sekolah mana yang memfasilitasi orang tua untuk belajar, memberikan jam konseling. Sekarang Najma sudah ada konseling online. Jika ayah bunda membutuhkan konseling, dulu kan datang ke sekolah, sekarang online sama saya. Nggak bakal ketinggalan karena saya yang telepon. Ya, jadi daftar ke orang sewalasnya, nanti saya yang akan telepon ayah bunda. Waktu belum sekolah di An-Najma, nggak pernah kebayang sebanyak ribuan orang tua di sana yang belum beruntung untuk bisa nyekolahin anaknya di An-Najma gitu ya. Kalau sekarang kan An-Najma kayaknya disetrum ya, tiap bulan ya disetrum parenting, ada pengajian, itu ada macam-macam, orang kayak disetrum. Satu, karena dulu kita nggak belajar. Ya, nggak ada sekolah orang tua. Kalau ada sekolah jurusan orang tua, saya yakin sekolah kedokteran nggak laku. Jadi insinyur kagak laku. Semua orang pengen menjadi orang tua yang hebat. Dulu, sebelum kita belajar ilmu-ilmu parenting, kita bisa ya ngurusin anak. Yang kita adopsi adalah cara orang tua mendidik kita. Yang dulu orang tua lakukan ke kita aplikasikan lagi ke anak kita sekarang. Tapi ternyata kurang efektif. Karena Ali bin Abi Thalib kan bilang ya, Ali bin Abi Thalib ya kalau nggak salah ya, saya lupa itu. Kayak yang ajarkan anakmu sesuai dengan zamannya. Zaman sudah berubah. Dulu mama kita anaknya 8, 10, 15 terkontrol. Anak sekarang beda. Ini udah generasi alfa. Yang udah biarkan berlalu. Kita lihat ke depan, tapi dibenahin yang lalunya. Jangan maksudnya biarkan berlalu itu bukan berlalu begitu aja. Kita perbaiki yang lalu dan kita menyongsong masa depan. Contoh, ini ya untuk bunda yang direct message sama saya dan juga Bunda L. Pertama yang harus dilakukan adalah meminta waktu anak atau lihat kondisi anak, kapan lagi enak.
ajak anak untuk bicara dari hati ke hati. Duduk sebelah anak. Lihat mata anaknya. Mau nangis silahkan. Ini terapi paling murah, paling efektif, cukup efektif. Coba Bunda bayangkan, di depan sekarang lagi ada anak Bunda, yang Bunda merasa selama ini merasa ada salah pengasuhan. Lihat matanya. Bayangkan, apa rasanya? Bunda El, apa rasanya ngebayangin lagi menatap mata anak Bunda yang dari misi sama saya? Seolah-olah. Ya pengen nangis, tapi kadang Ya. Matanya saya lihat, Bunda El tuh kayaknya udah berkaca-kaca. Jadi pada saat melakukan beneran sama anak, nangis-nangis. Yang harus dilakukan pertama adalah minta maaf sama anak. Nah, El, maafin Bunda ya. Dulu Bunda gini, karena Bunda tidak tahu ilmu. Nangis. Miss, gak kuat, Miss. Baru ngebayangin aja. Ya. Bayangin kita lagi duduk di sini lagi webinar, saya suruh bayangin muka anaknya aja berkaca-kaca kan. Apalagi kalau bener-bener anak kita di hadapan kita, belum ngomong aja udah pengen nangis, udah nangis. Ada cara lagi. Kalau belum berani, tapi itu caranya lebih efektif. Belum berani caranya pada saat anak tidur, ya biasa ya, mama kan ya kalau anaknya tidur dilus-lus ya. Maafin Bunda ya tadi ya El ya, ngomel, maafin. Kita lakukan itu minta maaf tapi dari hati yang paling dalam. Bilangin kalau sekarang, maafin ya Bunda habis marah-marah ya, Bunda habis marah. Nanti kayak gini, maafin ya El, Bunda tuh tadi marah. Kemarin waktu El kecil Bunda gini-gini, karena Bunda belum tahu ilmunya, minta maaf dulu. Itu namanya terapi maaf. Ya. Dan terapi paling mudah, murah itu menangis. Kalau emang harus nangis, nangis. Jadi minta maaf sama anaknya dulu, lalu perbaiki. Dulu saya waktu semester berapa ya, saya lupa, waktu belajar psikologi perkembangan, ini yang dilakukan saya dan mama saya. Hidup saya itu jadi, nggak ngerti ya, saya kalau misalkan orang suka ada menilai saya, misalkan negatif apa, saya cuma ngomong gini, yang penting ya buat saya, yang penting saya ngejalaninnya enjoy aja, nggak berat. Ini sejak kapan? Sejak saya memaafkan mama saya dan mama saya menyadari itu. Ya, jadi kalau dulu saya sering cerita, jadi saya itu kemampuan motorik saya standar standar anak usia 3 tahun, karena setiap saya gambar waktu saya usia 3 tahun, mama saya bilang kamu nggak bisa gambar, gambarmu jelek. Di situ kepercayaan diri saya turun. Tapi papi saya itu orang hebat, papi saya itu misalnya gini, kayak tadi nilai matematika saya 60, besok 6, besok 6,5. Papi saya selalu bilang, wah kamu hebat, kamu bisa. Terus, jadi saya melihat potensi, bisa melihat potensi diri saya. Sekarang saya udah belajar psikologi, waktu saya belajar tentang analisa pribadi yang pertama, saya harus wawancara mama saya, kenapa saya menjadi orang seperti ini. Saya tanya mama saya yang saya belum ingat. Terus mama saya bilang sama saya, maafin mama ya. Saya ambil nangis. Mama nggak tahu kalau perkataan mama bilang waktu itu, gambar kamu mah jelek, gak usah gambar deh. Itu adalah mematahkan kepercayaan diri saya sampai hari ini untuk menggambar. Misalkan ada bunda nantang saya untuk gambar, saya nggak mau. Itu udah luka, udah terpatahkan sama ibu saya. Cuma ibu saya minta maaf karena mama nggak ngerti psikologi. Dia bilang, mama nggak belajar psikologi, mama nggak tahu. Setelah kejadian itu kayaknya plong aja. Saya juga misalkan, saya ngomongin almarhum ibu saya bukan sebagai saya pengen misalkan ibu saya misalkan kena hukuman di alam sana ya, tapi maksud saya ini adalah pelajaran. Kita ambil dari pelajaran apa yang dilakukan oleh ibu saya kepada saya, terus pada saat kita saling memaafkan, pada saat saya menganalisa kepribadian saya, ibu saya kaget, gitu kan, oh ini karena mama ya, ini karena mama ya, kamu begini karena gini ya, gitu. Kita saling memaafkan, untuk saya itu hati saya plong, hidup saya kayaknya menurut saya ya, ini perasaan saya, mungkin orang lihat ya gini. Itu mah apa kata orang aja. Saya ngejalaninnya kayak lebih nyaman. Nah, ternyata di psikologi itu ada, ternyata itu ternyata terapi maaf. Nah, mungkin bisa diaplikasikan oleh ayah bunda yang merasa pernah melakukan kesalahan sama anaknya. Pertama dilakukan adalah terapi maaf. Bagusnya, seperti saya dan ibu saya, kita lihat-lihatan, nangis.
Tapi kalau misalkan tidak sanggup, daripada tidak melakukan pada saat anaknya tidur. Sering diucapkan. Ya. Kalau kita minta maaf sama orang, sebenarnya yang kita obatin siapa? Yang kita obatin nomor satu itu sebenarnya diri kita. Kita maafin orang, yang kita obatin siapa? Diri kita. Membebaskan penjara-penjara masa lalu kita. Ya, nanti stay tune di Instagram, Facebook saya akan bahas banyak hal ini di acara yang lain. Atau nanti di acara anaknya. Oke, ada yang mau nanya lagi? Belum saya bacain, apa namanya? Yang mau nanya? Ya, Bunda El dicoba minta maaf. Kapan aja? Waktunya kapan? Gak usah buru-buru, pas siap. Bisa nanti malam, bisa besok, bisa 3 minggu lagi, bisa bulan depan. Enggak, Oke, ngerasanya setelah kan, Bunda El ada yang mau nanya? rasanya waktu kan sebenarnya pengennya El nanti lulus SD ini SMP-nya mondok ya. Jadinya waktu kayaknya cuma tinggal sedikit banget, ya Allah gitu. Waktu bersama. Nah iya, jadi sebelum mondok nih ya. Gitu. Pada saat nanti anak kita mondok kan ketemunya ada pondokan yang boleh didatengin seminggu sekali, ada pondokan yang boleh didatengin 2 minggu sekali atau 2 bulan, pokoknya tergantung. Jangan sampai kita menyesal nanti pada saat anak keluar dari rumah untuk mondok di malam pertama itu, jangan yang datang tuh penyesalan pertama kita. Ya Allah, nggak tahu ya rumah setia, aduh aku salah ya, gini. Ya. Karena ini waktu dikejar waktu ya, tinggal itu 1 tahun 4 bulan lagi itu cepat sekali ya. Saya juga sampai kaget. Hari ini adalah besok adalah hari terakhir di bulan Februari, kita udah mau masuk bulan Maret gitu. Cepat banget waktu. Ya, jadi dicobain dulu terapi maaf Bunda El sama Bunda yang tadi direct message sama saya. Kalau misalkan direct yang langsung message-nya ke saya nggak bacain namanya ya. Mungkin karena itu privat ya, nggak mau orang lain tahu. Ada yang mau nanya setelah Bunda El? Terima kasih, Miss. Ya, sama-sama, Bunda. Itu dari kolom chat ada, Miss? Iya, nggak, maksud saya kalau nggak ada dari kolom chat, saya mau baca. Kalau nggak ada, saya lagi baca kolom chat. Oke. Dari Yanti Zaki, entah namanya Bu Yanti apa bundanya Yanti Zaki. Assalamualaikum, Miss. Mau tanya bagaimana memberikan sikap atau rasa timbul kasih sayang antara kakak dan adik umur 13 dan 9 tahun, karena misalnya ada suatu PR, adiknya belum paham dikerjain, minta tolong kakaknya. Kakaknya selalu jawab, kerjain aja sendiri, nggak boleh minta bantuan. Sama dengan pertanyaan Umi Azam, bagaimana dengan memberikan mutabaah dan reward, apakah solusi yang tepat ya? Tetapi anak saya selalu ada jawabannya, banyak banget aturannya, bagaimana cara cepat menjelaskannya. Oke, Bunda Yanti, Kakak Yanti, siapapun itu ya. Jadi gini, saya tanya dulu nih, apakah dulu ngomong ke kakaknya pernah kayak gini nggak? Misalkan kakaknya minta bantuan sama Bunda, terus Bunda bilang, kerjanya sendiri. Biasanya anak itu menyerap dari apa yang dia terima suatu hari dulu. Gitu. Gimana biar rasa, jadi gini Bu, ngobrol dari hati ke hati sama kakak. Biasanya ada keluarga, kayak kita aja misalkan sama kakak adik kan ada perasaan-perasaan yang tidak diucapkan. Saya dulu adik saya itu, kan saya sekolah keluarnya duluan. Terus saya setiap pulang liburan, saya itu dulu waktu sekolah di Singapura, tiap bulan saya pulang. Sama kata papi saya, daripada papi ke sana, mendingan saya pulang, lebih hemat. Saya pulang tiap bulan lah ya, liburan. Adik saya tuh sebel sama saya ternyata. Dia ungkapkan waktu dia udah sekolah di Australia bareng saya. Tahu nggak kenapa gue pengen sekolah di Australia? Ya emang harus sekolah kan, saya bilang gitu kan. Kata adik saya, bukan. Aku sebenarnya jealous sama lu. Nah, jealous, iya. Jadi itu harus diungkapkan dari adik kakak itu. Adik saya itu ternyata cemburu sama saya, karena kalau saya pulang ke rumah, saya itu cuma tiduran doang, maksudnya nyantai. Sedangkan dia harus pergi sekolah. Ya. Jadi ada hal-hal yang seperti itulah. Ya. Cuma gitu aja ya. Ya tapi kan ada ungkapan unek-unek, jadi ngobrol dulu sama kakaknya.
Kenapa? Soalnya ngobrol aja gimana tentang adiknya. Cari tahu kakaknya berkepanjangan tentang adiknya, begitupun adiknya tentang kakaknya. Jangan-jangan ada sesuatu yang seperti adik saya, yang almarhum adik saya rasakan, ada sesuatu terganjal dalam dirinya tidak terucapkan. Begitupun dengan adik. Atau apakah kita balik lagi, karena parenting is not about anak kita aja, tapi tentang diri kita juga. Apakah bunda itu pernah melakukan hal yang sama? Atau bunda pernah makan anak, si kakak nggak berani jawab ke bunda, jadi kakak mintanya ke adik. Jadi tuh setiap permasalahan itu kompleks. Intinya sih gini aja, intinya ngobrol dulu sama kakak tentang perasaan adiknya, tentang kakak merasa ke adik gimana dan adik merasa kakak kemana. Nanti kalau udah ngobrol, ibu WA saya atau ibu DM saya. Sebenarnya DM Instagram itu saya lebih cepat karena WA itu terlalu banyak message datangnya. Kadang suka lupa, baru saya baca sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, kecuali saya lagi online, langsung WA saya pasti langsung saya balas. Tapi kalau misalkan kayak sekarang ada orang WA saya lagi webinar, udah webinar saya ngapain, saya lupa deh gitu. Ya, jadi bisa jawabnya bisa lebih lama lagi. Nah, itu ditanyakan. Nah, masalah reward itu solusinya gimana? Jadi sebenarnya nih ya, kalau ayah bunda yang anaknya masih kecil-kecil, biar mudah itu, karena anaknya masih kecil, kalau anaknya udah gede, misalnya ngobrol aja, bunda tuh ya itu parenting loh. Kayaknya seru ya kalau rumah itu ada aturan. Jadi aturan itu dibuat, aturan untuk anak dan aturan untuk orang tua. Contohnya, anak tidak boleh main handphone kelamaan. Nah, kita juga sebagai orang tua tidak boleh main handphone kelamaan. Jadi aturan itu dibuat, aturan untuk orang tua dan aturan untuk anak. Misalnya, kalau habis makan, harus naruh piringnya ke tempat cuci piring. Tapi semua berlaku untuk ayah, untuk bunda. Misalkan ayah harus diservis. Bunda bilang, kenapa ayah harus diservis? Karena dalam Islam, begini. Jadi peraturan itu dibuat bersama, dan kalau bisa peraturannya itu peraturan bersama satu keluarga, ayah, bunda, anak, adik, kakak. Gitu. Kenapa anak bilang banyak banget sih aturan? Ya karena selama ini aturannya itu berlaku untuk anak. Orang tua kayaknya enak banget ya jadi orang tua nggak ada aturannya. Bunda Hisyam. Assalamualaikum, saya Bunda Hisyam dari Anajma 2. Ya, halo. Waalaikumsalam, Bunda Hisyam. Mau tanya bagaimana cara kita sebagai orang tua yang sudah mengajarkan nilai-nilai moral atau kehati-hatian dalam berucap yang kurang baik kepada anak, namun ketika bermain di luar, karena mendengar temannya berkata perilaku yang kurang pantas, sehingga diikutin. Biasanya itu saya perhatikan, sangat cepat sekali, Miss. Hanya dengan sekali mendengar, sudah mengikuti. Terima kasih penjelasannya. Ya, kita harus hati-hati dalam berbicara. Anak-anak itu, mereka, kalau apa yang dia lihat, cepat nyerapnya. Ya, apa yang dia lihat, yang dia dengar, cepat nyerapnya. Gimana caranya? Jangan pulang dari rumah, misalkan Hisyamnya pulang habis main, buka pintu, langsung, Hisyam, tadi kamu itu ya, ngomong kebun binatang ya? Terus langsung dimarahin enggak? Nanti pada saat Hisyamnya, apa adiknya, apa kakaknya, saya nggak tahu, kali namanya Bunda Hisyam, anggap saja yang ini Hisyam. Misalkan Hisyam pulang, terus pas main, ngebutin kebun binatang gitu ya. Pasti nggak mau nyebutin binatang, ya saya kebun binatang aja. Nanti bunda yang bisa dilakukan adalah kitanya Isya, kata kebun binatang dari mana? Itu katanya kurang tepat. Anak apa yang harus dilakukan? Diingatkan, diberi nasihat berkali-kali sampai perilakunya hilang. Atau bisa dikasih reward and punishment. Misalkan anaknya kalau pulang nggak bawa oleh-oleh kata-kata kebun binatang atau kata-kata buruk lainnya, dikasih 1 poin, dikasih 1 bintang. Ya. Miss, nggak berhasil. Ya memang jadi orang tua itu susah mengingatkan anak itu bukan sekali 2 kali, tapi bisa kali 10 kali, 100 kali. Nggak, yang pasti kita tidak boleh menyerah, nggak boleh bosan. Ya, nanti kalau kurang jelas DM saya aja di Evakemi 18. Itu lebih cepat karena DM saya itu paling sehari masuk 10 doang. Kalau WA itu bisa puluhan atau ratusan. Assalamualaikum. Dari Bunda Aida Syah Abdillah kali ya, sekarang nggak Bunda aja. Assalamualaikum, Miss. Anak saya dari kecil selalu keluar keringat dingin, bahkan sampai mual, seperti hendak muntah kalau berada di lingkungan baru, bertemu dengan orang-orang baru.
ataupun mau tampil di depan umum, bagaimana caranya membuat percaya diri? Ini ada triggernya. Anaknya umur berapa ya, Bunda Aidan? Terus waktu riwayat hamilnya seperti apa ya? Kalau mau diskusi lebih detail, nanti DM saya aja di Eva Kenny 18 ya. Kenny-nya K-A-N-N-Y, bukan K-E-N-I ya. Kenny-nya Kenny bule. Ya, jadi kalau ini saya harus tahu dulu. Nah, ini kalau misalkan dari anak-anak IPA 2 belum dapat jadwal konseling, nanti tanya gimana masalah sekolahnya. Karena anak satu kan ada jadwal konseling sama saya, kan konseling sama saya nanti saya telepon, boleh daftar gurunya, atau kalau mau cepat nanti DM saya, karena saya memerlukan informasi jauh lebih banyak lagi untuk membahas masalah ini. Intinya masalah seperti ini itu bisa timbul dikarenakan riwayat kehamilan. Saya mau tahu riwayat kehamilan seperti apa. Gitu. Jadi kenapa harus DM? Pengaruhnya dari riwayat kehamilan. Oh, riwayat kehamilan nih jauh banget ya. Nanti dari riwayat kehamilan saya mau ada beberapa pertanyaan selanjutnya. Dari Oppo F5 Youth, handphonenya Oppo nih. Assalamualaikum Miss, gimana caranya buat meredam emosi saat ngasih tahu anak ketika nggak nurut, tapi ketika dibilang nanti dibilangin ke Miss loh, baru anaknya mau dengerin. Makasih ya Miss. Jangan pernah marah pada saat emosi. Ya, jadi kita tuh mau negur aku pada saat kita tidak emosi. Kalau kita emosi, duduk, ya, duduk di kursi, kakinya ke lantai. Kalau nggak ada kursi, duduknya sila. Tangannya di ini, ya. Tarik nafas, ditahan 5-7 detik sambil istighfar, karena kita orang Islam. Ya, tarik nafas dari hidung, tunggu hitungan 5-7 sambil istighfar, dikeluarkan dari mulut. Lakukan itu dulu 3-5 kali. Sudah emosinya turun, baru bicara sama anak. Ya. Kan di dalam Islam juga pada saat kamu marah dalam keadaan diri, duduklah. Kalau kamu marah pada saat duduk, berbaring gitu ya, intinya begitu lah. Ya. Jangan diancam-ancam. Kenapa ya kalau anak-anak sama misnya takut? Kenapa anaknya sama misnya takut sama bundanya nggak takut? Karena bunda sudah terlalu banyak. Ya. Miss, kadang kalau ini dari Bunda Zaidan kayaknya ya. Miss, kadang kalau mau minta maaf dan ngobrol dari ke hati sama anak, ketika ambiar saat anak bikin emosi mamanya lewat chat, karena suka terbawa emosi ketika bicara tentang anak, pasti meweknya nggak apa-apa, normal. Mewek aja. Pasti ngomong dari hati ke hati, pasti ambiar. Ya, nanti bisa mungkin pertama yang tadi saya bilang, pas anaknya tidur aja kita mulai belajar untuk mengungkapkan kata hati kita. Oke, dari chatnya sudah ada yang mau nanya, masih ada waktu. Miss, izin bertanya, Miss. Ya, dengan Bunda siapa? Bunda Kalista di Anastasia. Oke, ya Bunda Kalista. Iya, Miss. Tadi kan sampaikan pembentukan karakter atau kepercayaan diri anak itu kan terbentuk dari keluarga, lingkungan, dan sekolah ya, Miss ya. Ya. Nah, di sini kan kita dalam lingkungan keluarga sudah membentuk, sudah memberikan teladan atau role model kita disampaikan, tapi kita tidak bisa membatasi lingkungannya, artinya dengan siapa anak kita berteman. Ya. Karena kan itu kan sangat mempengaruhi juga kan ya, Miss ya. Ya. Nah, ya di sini bagaimana kita sebagai orang tua untuk apa ya, memberikan pengertian ke anak gitu, masalah teman lainnya yang mungkin kurang baik itu dalam hal perilakunya, mungkin dari bahasanya seperti itu, Miss. Yang pasti satu, kita tidak boleh bilang sama anak, nggak boleh main sama si A, nggak boleh main sama si B, nggak boleh main sama si C, tidak. Anak kita itu harus bermain dengan siapa saja. Iya. Oke. Gimana caranya? Misalkan Kalista nih, Kalista pulang main. Ya, kalau sekarang kan nggak tahu ya, kalau saya sih masih ya, karena ada teman saya yang udahlah COVID udah nggak usah takut lagi, nggak kayak pertama-tama pulang ke rumah nggak mandi, nggak usah, tetap keluar rumah tapi keluar rumah mandi. Makanya saya malas keluar rumah tuh karena harus beli berkali-kali. Saya pulang ke rumah,
yang bagusnya kan pas pandemi ini pulang ke rumah mandi, udah mandi, pas anaknya mandi, ya bukan Kalista aja, semua anak mandi habis main, mungkin bundanya lagi anaknya mandi, siapin cemilan kesukaan anak, yang nggak perlu bikin juga, bisa deo, bisa cuma cemilan biskuit-biskuit yang sudah pabrikan, gitu, disiapin minuman kesukaan dia, terus duduk manis, ngobrol, Kalista tadi main sama siapa aja, sama A, B, C, D, E, F, G, oh main apa aja, kita mulai berdiskusi sama anak. Ini juga kan melatih percaya diri, melatih mawas diri sama anak. Dia cerita bla 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 bla. Iya Mas, tadi si C yang ngomong kebun binatang, si C gini gini gini. Nah di situ kita kasih tahu. Kalau nggak bisa juga kita kasih tahu. Oh si C ngomong kebun binatang ya. Menurut Kalista bagus nggak? Itu sebenarnya akan jauh lebih bagus kalau kita ke anak kita yang nanya. Bagus Kalista misalkan si C ngomong kebun binatang nggak bagus bun gitu. Nggak bagus ya, kenapa nggak bagus? Nah, itu kalau seperti itu, jadi diskusi akan jauh, anaknya lebih menyerap. Ya, tapi balik lagi, nggak bisa dilakukan sekali, harus dilakukan berkali-kali. Biasanya luasi itu yang itu minimal 3 bulan. 3 bulan beraktivitas nggak. Kita cuma bisa ngelakuin itu, kita pulang main, anaknya ngobrol. Ya, ngobrolnya kayak tadi saya bilang, ngobrolnya banyak kalimat bertanya, jangan, Bun, si C ngomong kebun binatang, oh si C ngomong kebun binatang ya, oh itu tuh jelas soal, jangan ngikutin si C ya. Kan lebih enak ini, ngomong kebun binatang, menurut Kalista bagus nggak? Oh enggak Bun, kenapa nggak bagus? Dia ngomong nanti bla 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 bla, oh gitu ya? Nah gitu ya, begitu ya, begini ya, begini ya. Akhirnya. Kalau menurut Kalista, kalau begini begitu, boleh nggak Kalista ngikutin si C? Nggak boleh Bun. Ingat ya Kal, nggak boleh apa? Yang nyebutin anaknya, nggak boleh kebun binatang nggak boleh nyebutin kata kebun binatang. Kalau dia keluar dari diri sendiri itu nyerapnya lebih cepat. Dicoba aja berkali-kali ya. Mungkin untuk bunda-bunda yang lain juga seperti itu. Anaknya banyak nih 5. Siapa yang suruh punya anak 5 sih? Misalnya anaknya 5, anaknya 3. Boleh dong ada acara time sore-sore bareng-bareng ya, udah dibikinin puding yang murah-murah aja. Bikin agar-agar gitu kan. 5.000 cukup. Ngeteh bareng, sambil ngobrol-ngobrol. Mungkin kalau kakak tadi, kalau teman kakak bukan si C yang kayak gitu, si D. Nah, anaknya banyak diskusi bareng-bareng. Mungkin si kakak punya masukan, si adik punya masukan. Dan kita itu harus belajar juga yang namanya ini iMessage. Banyak loh pelajarannya sebenarnya. Kita kalau udah kayak gini langsung banyak banget ya PR kita sebagai orang tua. Dicoba dulu aja kayak gitu. Jadi pulang main intinya diskusi sama anak. Menggunakan iMessage. iMessage itu apa? Lebih banyak bertanya kepada anak untuk mengetahui perasaannya dan pendapatnya. Oke, Bunda Kalista semoga membantu. Kalau kurang membantu nanti WA atau DM saya. Oke, ya. Bunda-bunda yang lain? Iya, terima kasih, Miss. Sama-sama. Ada bunda yang lain? Atau biasanya ada yang WA? Oh, nggak ada yang WA. DM, saya sekarang, ya, ini untuk saya ya, saya sudah mengurangi penggunaan gadget. Lebih mengurangi, biasanya saya mengurangi. Oh, nggak ada juga. Jadi sosial media itu tidak ada di handphone itu cuma ada WA. Oke, kalau nggak ada sesuatu yang pengen saya bahas. Ini ya, pembentukan kepercayaan diri dan mawas diri. Hal-hal yang ada beberapa ini biar contoh konkretnya, nggak ada yang nanya kayaknya. Contoh konkretnya, hal-hal kecil yang dapat membangun percaya diri dan mawas diri pada anak. Nah, contoh konkretnya satu, melatih anak untuk minum sendiri. Contoh konkretnya, di usia 8 hingga 12 bulan. Jadi kalau anak kita umurnya 8 bulan, itu sudah bisa diajarin untuk minum sendiri. Yang pasti gelasnya bukan gelas kaca dong. Pakai gelas plastik. 8 bulan kecilan. Pokoknya antara 8 hingga 12 bulan. Anak itu udah bisa pegang. Ya, nggak apa-apa lah saya iklanin. Saya itu kalau ada yang lahiran nih, zaman dulu saya masih kado. Kalau sekarang sih saya pikir bukan kado yang dikasih.
nomor rekening aja itu lebih bermanfaat. Kita kan nggak tahu apa yang dikasih. Dulu zaman saya masih berpikir saya kasih kado aja, saya itu selalu kasih kado orang yang lahiran yang saya datengin itu adalah dari Pigeon, itu ada botol susu, terus ada gelas, atasnya bisa jadi dot, jadi yang dua, jadi gelas. Nah itu bagus. Jadi bisa dilatih kayak itu. Saya tidak dibayar sama Pigeon, tapi karena itu salah satu yang di otak saya yang saya ingat, jadi Pigeon itu punya satu rangkaian gelas yang bisa untuk mengajarkan anak. Jadi untuk anak percaya diri dan mawas diri salah satunya cuman ngajarin anak minum sendiri di usia 8 hingga 12 bulan. Sumpah, bukan dimarahin. Dicoba lagi ya sayang, tidak apa-apa. Nanti mama bereskan tumpahannya. Apalagi makan sendiri. Anak itu sudah dilatih makan sendiri di usia berapa? 8 hingga 14 bulan. Halo, ayah bunda yang anaknya kelas 4 SD, kalau masih disuapin sendiri, gimana anaknya mau percaya diri? Gimana anaknya akan berkata baik? Ya, jadi usianya 8 hingga 14 bulan. Nggak usah dikasih piring. Kasih piring plastik yang 5.003, kalau jatuh ya udah. Ya, kalau misalkan anaknya udah masuk kelas 1, diajarin untuk pakai piring beling. Nggak usah pakai piring yang mahal, jangan pakai Vicenza. Kalau beli deterjen, cari yang ada piring gratis. Kalau pecah, ya udah nggak usah marah-marah, namanya piring gratis. Ya, itu. Ya, contoh konkretnya lagi, kita masih ada waktu soalnya. Gosok gigi 2-3 tahun. Ya. Terus, membiasakan anak untuk cuci tangan usia 2-3 tahun. Apalagi sekarang, masa pandemi. Dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit cuci tangan. Ya. Terus, anak kita harus diajarkan menggunakan kaos kaki dan sepatu. Usianya berapa? 2-3 tahun. Usia 2-3 tahun, anak harus dilatih untuk menggunakan sepatu dan kaos kaki sendiri. Ya. Yang tadi saya bilang, sepatunya jangan sepatu tali, sepatunya pakai sepatu petro yang atau pantofel. Terus, apalagi? Anak harus belajar bisa mengikat sepatu sendiri di usia 4 hingga 6 tahun. Nah, baru usia 4 atau sampai dengan 6 tahun, dikasih sepatu yang bertali, ajarkan anak untuk menali sepatu sendiri. Kalau anak nggak bisa, kita bilang, ayo, dicoba lagi, bukan dibantu. Kalau dibantu, itu adalah mematikan rasa kepercayaan diri anak. Ya. Menyisir rambut, sudah diajarkan di usia 4 hingga 6 tahun. Ya, jangan masih SD udah disisirin rambutnya. Terus, pakai baju, milih dan pakai baju anak 4-6 tahun. Pemilihan baju itu adalah mengajarkan anak untuk memecahkan masalah dalam kehidupan. Simple loh. Ya. Nih, kira-kira dikoreksi lagi ya, yang belum sesuai disesuaikan. Nah, minta anak untuk menaruh baju kotor di tempatnya usia 4-7 tahun. Itu bisa juga melatih kepercayaan diri anak. Melipat cucian. Nggak usah rapi kayak bunda, yang penting bisa ngelipet. Itu bisa diajarkan di usia 5-7 tahun. Ya. Ngelap-ngelap. Itu bisa diajarkan di usia 5 hingga 7 tahun. Nyiram tanaman. Ajarkan 5 hingga 8 tahun. Ya ampun, Miss Eva, penyiksaan sama anak. Ini bukan penyiksaan, ayah bunda. Pada saat mengajarkan anak untuk percaya diri dan mawas diri, ini perlu dilakukan. Kenapa perlu dilakukan? Kalau misalnya ya, saya sebagian orang tua, saya pernah survei di tahun 2016 bersama mahasiswa saya bahwa di Cikarang ini waktu 2016, semoga sekarang sudah 5 tahun sudah berubah ya, saya belum bikin penelitian lagi pandemi. Jadi orang tua di Cikarang itu, di Kabupaten Bekasi, khususnya di Cikarang itu, pola asuhnya penelantaran. Ya. Banyak orang tua yang datang ke Cikarang, pertama kali ke Cikarang ngapain sih? Kerja, ya nggak? Ada nggak yang datang ke Cikarang memang niat cari jodoh? Rata-rata yang ke Cikarang itu orang datang ke sini untuk kerja, untuk cari uang. Mungkin sebagian dari desa yang hidupnya biasa aja, sekarang enak. Mau makan tinggal BO, mau beli apa tinggal beli, waktu di desa nggak seperti itu. Jadi anak dibikin nyaman, seolah-olah gue nggak mau anak gue sesusah gue dulu.
Gak usah lah yang tadi kata Miss Eva, masa iya anak disuruh ngelap-ngelap umur 5 tahun. Orang agak bersih, iya Bu, nggak bersih. Tapi kan itu yang kita bangun kayak dirinya, wow, kakak hebat ya. Umur 5 tahun udah bisa ngelap meja, walaupun pakai airnya, lapnya kebasahan malah banjir. Hebat ya kakak ya. Lebih percaya diri, anaknya lebih percaya dengan kemampuannya. Kalau nggak kita ajarin gitu, ya, anak kita itu nanti bisa, jadi kita tuh mengajarin anak untuk hidup struggle itu hidup dengan penuh tantangan. Kalau kita tidak ajarkan mereka, kita selalu melindungi mereka karena kasihan, ya ampun, Miss Eva ini ada-ada aja, masa anak 4 tahun suruh ngelipet baju, gue bisa bayar si Tepek tuh yang ngelipet-lipet baju, kenapa harus anak? Ya, kalau anak kita terlalu dilindungi dari kecil, anak kita tidak diajarkan mengalami kesulitan atau struggle, nanti anak kita bisa yang namanya Peter Pan syndrome atau Cinderella complex. Apa itu Peter Pan syndrome? Peter Pan syndrome itu ngerasa udah nyaman, ya udah, nggak usah ngelakuin apa-apa. Peter Pan dan Cinderella syndrome. Jangan sampai anak kita mengalami Peter Pan dan Cinderella syndrome. Berikan anak sedikit kesulitan, sedikit struggle, agar mereka memahami kemampuan mereka, agar mereka hidup lebih percaya diri dan mawas diri, lalu mereka dapat menghargai diri mereka sendiri dan yakin akan kemampuan mereka. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita sudahi. Kalau ada pertanyaan, silakan, masih ada waktu 17 menit lagi. Udah nggak ada? Oke, saya kembalikan kalau nggak ada. Kalau masih mau bertanya, secara private bisa DM saya. DM itu lebih cepat. DM itu lebih cepat biasanya. Ini ya, Eva Kenny 18 atau WA saya, tapi harus agak bersabar. Ini mungkin untuk ayah bunda yang belum punya handphone saya. Ya, anak cuma 2, saya belum sempat menyapa secara live. Oke, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Diambil yang bagus-bagusnya aja, yang jelek-jeleknya nggak usah diambil. Mohon maaf lahir dan batin. Hampir 2 jam saya berkata, mungkin ada yang tersakiti, ada yang merasa tersindir, atau di mana saya tidak berniat seperti itu. Ya, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di bukan pekan ya, bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan ke hostnya ya. Waalaikumsalam. Udah menjelaskan mengenai materi parenting hari ini. Untuk materi parenting hari ini, beberapa rangkuman yang udah saya buat. Yang pertama, terima kasih untuk ayah bunda yang sudah parenting hari ini. Tadi ada kurang lebih 65 partisipan, jadi kemungkinan ada 10% dari orang tua wali murid dari SDSIT An-Najma yang mau mengikuti parenting hari ini untuk mengembangkan rasa percaya diri untuk anak-anak soleh dan solehanya semuanya. Dari materi yang udah disampaikan Miss Eva hari ini, yang saya rangkum itu, pertama, orang tua di Indonesia itu kurang mau gitu untuk mendengarkan pendapat anak. Lebih sering anak yang dipaksa untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan orang tuanya. Tetapi orang tuanya masih kurang untuk mau mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh anaknya sendiri. Kemudian percaya diri anak itu harus dimulai dan dibangun dari orang tua sendiri. Jadi ketika kita ingin anak kita mempunyai rasa percaya diri, sebaiknya kita bangun dari lingkungan keluarga kita. Kemudian kepercayaan diri anak itu jangan dinilai dari look-nya, tapi dinilai dari nilainya. Bukan dari apa yang ia pakai, tapi dari nilai yang harus dibangunnya. Kemudian sebagai orang tua, kita harus menjadi role model yang baik. Cara membangun percaya diri dan mawas diri anak itu, yang pertama kita harus menjadi role model yang baik.
Yang kedua, kita harus berhati-hati dengan apa yang diucapkan. Yang ketiga, kenali kepercayaan diri yang keliru. Kemudian yang keempat, spontan dan penuh kasih sayang. Yang kelima, bantu dan libatkan anak dalam pengalaman-pengalaman yang berarti. Dan keenam, berikan masukan positif dan tepat. Dan ketujuh, ciptakan rumah yang nyaman. Sehingga biar anak soleh dan soleha kita rasa percaya dirinya menjadi lebih dan lebih lagi. Sampai di sini saja parenting kita kali ini. Seperti yang udah Miss Eva sampaikan tadi, jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ke Miss Eva atau DM Miss Eva yang mungkin lebih cepat lagi. Sebelum kita akhiri parenting kali ini, mari kita tutup parenting kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka rabbika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Miss Eva sekali lagi yang sudah seperti biasa selalu memberikan materi-materi yang bermanfaat baik untuk saya pribadi, untuk bagaimana ke depannya juga kepada bunda-bunda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ayah Bunda. Sampai bulan depan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meninggalkan ruangan ini ya. Terima kasih ya Bunda sekalian, boleh live dari Zoom. Untuk parenting selanjutnya kita adakan di setiap minggu ketiga di setiap bulannya. Jadi kepada Ayah Bunda boleh menunggu parenting selanjutnya di minggu ketiga setiap bulannya. Nanti ini akan saya rekod dan bisa dilihat lagi di akun YouTube SDSI ITA Najmah. Bagi yang belum subscribe boleh mohon di-subscribe juga akun sekolah kita. Terima kasih ya Bunda. Maaf izin saya izin ya.